Baik, hari ini kita sistem dalam evaluasinya sebenarnya akan mereview kembali apa yang sudah dipelajari di week 1 sampai week 7. Ya, kemarin saat kalian kelas dengan lecture juga saya hadir juga dan saya lihat juga prosesnya. Ada beberapa yang aktif, tapi ada beberapa juga yang mungkin entah malu bertanya atau memang lagi nggak pengen nanya, nggak mood buat nanya, it's okay. Jadi di sini juga bisa kalian gunakan kesempatannya untuk bertanya karena minggu depan kan kalian sudah UTS ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tidak bisa saya jawab saat ini, nanti saya tampung juga, lalu saya diskusikan dengan semua tim ya. Oke, ini yang off cam ini kenapa ya? Gimana saya mau kenal wajah cantik dan ganteng kalian kalau off cam ya? Coba on cam dulu sebentar. Oke, 3 orang lagi kemana ya? 4 orang. Kan kalian semua ada berapa ya? 40 kan? Ini baru berapa? Masih kurang lagi. Ibu saya Desi izin off cam karena sedang demam. Udah berapa hari demam, Des? Oke, sebelum kita mulai, semua masing-masing tolong siapin satu kertas dan satu pulpen. Sudah siap? Ya, oke. Jadi nanti saya akan tampilkan ada 26 pertanyaan. Ya, silakan kalian tulis jawabannya di kertas kalian, optionnya aja. Ya, setelah itu semua soal sudah kalian jawab, baru kita bahas satu persatu. Ya, jadi nanti kalau saya cuman bahas satu persatu, nanti hanya beberapa yang ditanya aja nanti yang fokus. Ya, jadi saya mau semuanya harus mempunyai jawaban. Ya, jadi ketika saya tanya, orang tersebut tentunya sudah ada jawaban ya. Jadi nggak ada mikir-mikir lagi dan ini kan sistemnya hanya mengulang ya. Kalian sudah pernah belajar materi ini ataupun sudah pernah mengerjakan soal-soal ini ya. Oke. Apakah sudah muncul slide saya di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita akan mulai. Udah siap juga pulpen sama kertasnya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Nomor 1. Oke, lanjut. Nomor 2.
Yang ini ya, kelihatan ya, yang tanda tanya. Cukup tulis optionnya aja ya, jadi nggak usah tulis kata panjang-panjang, karena nanti kan kita akan bahas lagi ya.
Oke, ini sudah masuk di jantung. Ya, kita bahas dulu deh ya yang pencernaan ya. Oke, udah muncul di kalian? Sudah, Ibu. Pertanyaan nomor 1 ya, benar ya? Iya, Bu. Oke, nomor 1. Coba Naomi. Saya, Bu. Jadi jawaban saya itu, Bu, bagian B, salib kayu. Baca dulu soalnya, kemudian jawabannya ya. Baik, Ibu. Pertanyaan nomor 1. Manakah dari di bawah ini yang merupakan aksesori organ pada sistem pencernaan? Jawab, menurut saya itu B, Bu, sama A. Oke, kenapa memilih A dan B? Kenapa nggak C dan D? Karena C dan D itu termasuk ke dalam sistem utama dari sistem pencernaan, Ibu, di mana dari mulut makanan masuk, baru ke laring, baru ke esofagus, baru ke lambung, usus kecil, usus besar, dan diakhiri dengan anus. Gitu, Ibu. Oke, sip. Benar ya yang dijelasin Naomi. Jadi kalau anus dan mulut dia masuk ke organ utama dalam sistem pencernaan. Sedangkan untuk pankreas dan salivary glands itu masuk ke organ aksesori. Ya, jadi ini dasar banget ya. Kalian harus bisa membedakan mana organ yang aksesori, mana yang organ utama ya dalam sistem pencernaan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Widya, silahkan. Baik, peningkatan kadar bilirubin dalam darah akan menyebabkan warna kekuningan pada kulit, sklera, ataupun selaput lendir. Kondisi tersebut disebut dengan, kalau di sini Bu, saya menjawab A. Oke, ada yang punya jawaban lain? Atau semuanya sama? Coba on mic dong ya, jangan kayaknya saya nanya nggak ada yang respon gitu. Saya lebih suka yang aktif ya, respon. It's okay, salah nggak apa-apa. Kita akan belajar sama-sama. Ya, jadi jawaban dari teman kita betul ya, dari Widya, jawabannya adalah jaundice. Ini juga kalau nggak salah kalian pelajari juga di FNA ya. Jadi kalau misalnya tubuh kuning seperti ini ya, kekuningan, dia itu disebut dengan jaundice. Kalau hipoksia, hipoksia itu kondisi yang bagaimana? Setahu saya hipoksia itu kurang suplai oksigen, Bu. Ya, betul. Jadi kadar oksigen dalam darah atau dalam jaringan tuh dia berkurang. Makanya pakai istilah hipo. Ingat aja, kata kunci hipo. Ya, kalau hiper berarti dia lebih tinggi, kalau hipo lebih rendah. Ya, biasanya term ini dipakai untuk semua jenis hipo dan hiper ya. Nah, kalau cyanosis ini di kardio sama respi juga dipelajari cyanosis. Kulit membiru, Ibu, cyanosis. Ya, kulit membiru karena kedinginan, Kekurangan oksigen. faktor suhu dan kurang. karena sama ya, suplai oksigen ke perifer atau bagian ujung-ujung ya, itu juga berkurang ya. Kalau nikotin staining, Ini sepertinya itu, Bu, yang apa? Yang karena banyak merokok itu, Bu. ya betul. Ya, biasanya nikotin staining tuh kalau kita kaji hanya ada di salah satu tangan ya, karena orang kan merokok nggak mungkin dia ngerokok dua-dua terus gitu kan, jarang ya. Pasti dia pakai tangan yang dominan. Nah, biasanya kalau kita kaji nikotin staining, staining itu noda ya, kalau bahasa Indonesianya noda karena nikotin ya terlalu banyak terpapar sama nikotin, makanya jari perokok tuh kadang-kadang dia suka kuning. Ya, itu kita bisa, jadi tanpa kita tanya
itu apapun ya, kalau orangnya memang datang dengan masalah paru ataupun masalah jantung, ya kita lihat tangannya salah satunya faktor. Jadi kita bisa tahu, oh ini kayaknya perokok berat nih, ya sampai ada nikotin stain, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, Anita. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar lambung di samping ini. Apa nama bagian yang diberi tanda tanya? Jawaban saya A, Ibu. Pylorus. Ya, betul ya. Yang bagian ini adalah pylorus. Ya, kalau cardioesophageal sphincter itu yang mana? Yang ini ya. Kalau fundus dia yang ini, ya bagian bantalan luar dari si stomach atau gastrik atau lambung. Ya, kalau di bawah sini dia adalah duodenum. Ya, ini harusnya kalian di anatomi udah cukup terpapar lah ya sama gambar ini. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Tiberias. Manakah pertanyaan berikut ini yang tepat mengenai digestif? Pernyataan. Manakah pernyataan berikut ini yang tepat mengenai digestif mekanik? Jawaban saya Bu A. Ya, kenapa memilih A? Karena terjadi di dalam mulut. Karena cuman di dalam mulut terjadi proses mekanik. Yang lainnya itu yang kimiawi. Kalau dari optionnya sih nggak ada disebutin mulut ya. Coba kamu. Itu Bu, proses pemecahan partikel, makanan yang besar menjadi partikel yang kecil. Ya, oke. Sebenarnya kata kuncinya adalah proses memecahkan makanan dan tidak melibatkan zat-zat kimiawi, ya entah itu enzim dan lain-lain. Ya cara kita membedakan antara kimiawi dan mekanik tuh di situ sebenarnya. Ya, jadi kalau soal ini kalian tinggal lihat aja apakah option yang lain misalnya atau bentuk pernyataan yang lain dia ada melibatkan enzim atau tidak. Ya, karena kalau semua yang ada melibatkan enzim itu dia biasanya enzim atau enggak proses difusi dan lain-lain. Pokoknya hal yang istilahnya melibatkan unsur kimiawi itu dia masuk dalam proses pencernaan atau digesti yang kimiawi. Selain dari itu berarti dia mekanik, yaitu memecahkan partikel makanan yang besar menjadi lebih kecil. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, Giska. Aktivitas apa yang terjadi pada area yang ditandai pada gambar di samping ini? Jawaban saya A, Ibu. Missing and propulsion of food and secretion. Ya, ini jelas ya. Jelas ya. Ini juga udah ada di soal worksheet, kemudian ada di kuis dan lain-lain. Dan ini kemungkinan besar ada di UTS kalian juga ya. Jadi part ini harap dipelajari dengan baik ya. Nah, beberapa soal yang kita bahas saat ini pun kemungkinan besar akan muncul juga di UTS ya. Jadi kalian tolong pelajari kembali dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, Orchidea. Nomor 6, memproduksi empedu atau garam Orchid suaranya agak patah-patah ya, nggak apa-apa dimatiin dulu aja videonya sebentar. Suaranya kurang jelas, Orchid. Kalian yang lain dengarnya jelas nggak ya? Apa saya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Putus-putus, Bu. Oke, Orchid, coba matiin dulu videonya sebentar sambil kamu baca ya. Apakah sudah terdengar? Ya, oke, good. Ya, silakan ulangi lagi.
Orchid, boleh diulangi? Oke, kurang jelas ya. Coba Suryanto boleh bantu temennya. Baik, Bu. Ya. Memproduksi empedu atau garam empedu yang dibutuhkan untuk proses emulsifikasi dan absorpsi lemak adalah fungsi dari A. Liver, Bu. Ya, ini juga gampang ya, anatomi dan fisiologi pencernaan sih saya rasa nggak gitu sulit ya. Dan ini pun memproduksi empedu ini harusnya pas kalian belajar sains atau IPA di SMA juga pasti udah terpapar dengan ini ya. Kalau yang memproduksinya adalah liver ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 7 Violet. Oke, enzim yang dihasilkan di dalam lambung adalah pepsin, Bu. Ya, betul ya. Enzim yang dihasilkan di dalam lambung adalah pepsin. Kalau laktosa di mana? Kalau laktosa. Ruth. Laktosa di mana, Ruth? Mohon maaf Ibu, tapi saya belum mengingat yang materi ini. Oke, ada yang tahu laktosa dihasilkan di mana? Usus halus, Bu. Iya, benar ya, di small intestine, usus kecil atau usus halus. Ya, kalau tripsin dan kimotripsin, tolong dicatat ya, yang kita diskusi semuanya dicatat ya. Kalau tripsin dan kimotripsin di Pankreas bukan Bu. ya, betul ya, di pankreas. Oke. Kita lanjut. Nomor 8. Hubertin. Nomor 8, pada fase ini terjadi aktivasi refleks myentrik dan fagofagal untuk relaksasi, di mana proses ini terjadi karena adanya stimulus untuk melepaskan histamin, gastrin, dan acet. Fase apakah penjelasan di atas? Jawabannya fase gastrik, Ibu Ya, menurut. Oke, betul ya. Ini kemarin pas kalian di lecture juga saya ikut, Bu Lani juga sudah menjelaskan ya tentang 3 fase ini, ya fase gastrik, sefalik, dan juga intestinal. Ya, kata kuncinya nih sebenarnya ada di kata ini, gastrin, asid, dan juga histamin. Ya, kalau kalian lihat di PowerPoint materinya, di situ juga gambar-gambarnya, semua setiap fasenya itu juga cukup jelas. Ya, jadi kalau misalnya kalian susah untuk menghafal definisinya, minimal kalian tahu kata kuncinya apa, ya. Oke, itu tips dalam belajar sih ya sebenarnya. Ya, kalau ada misalnya kalian baca satu pernyataan susah dihafal, pengertiannya panjang, kalian highlight ya atau di stabilo atau di apapun di highlight kata-kata yang penting yang berhubungan dengan satu poin yang sedang dibahas. Ya, itu bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, jadi benar ya, ini adalah fase gastrik. Oke, lanjut nomor 9, fresh. Menerima bolus dari rongga mulut dan memindahkannya ke esofagus. Penjelasan di atas adalah fungsi dari organ. Kalau jawaban saya bagian dari B, Bu. Laring. Ada yang punya jawaban lain? Ada Bu, bagian A, faring. Faring, Bu. Ya, betul ya, fresh. Kalau laring tuh dia lebih banyak sebenarnya di respirasi. Ya, kalau di pencernaan tuh dia lebih banyak berkaitan dengan si faring. Jadi setelah dari mulut, dia ke faring. Setelah itu terus sampai ke esofagus, ke lambung, dan seterusnya. Ya, jadi harus bisa bedain mana faring dan mana laring. Ya. Baik. Oke. Kita lanjut. Sampai sini masih bisa mengikuti semua? Aman ya? Oke. Nomor 10.
Nomor 10 Putri ya. Pada penyakit tertentu, rongga peritoneum dapat menjadi distended dikarenakan adanya akumulasi cairan. Kondisi tersebut disebut dengan, kalau jawaban saya B, Ibu, asites. Ya, oke. Saya benerin dulu cara bacanya ya. Yang pertama rongga peritoneum. Tulisnya peritoneum, tapi bacanya peritoneum. Peritoneum. Ya, kemudian yang distended. Ya, ini bacanya distended. Distended tuh artinya dia mengalami pembesaran. Ya, nanti tergantung pembesarannya atau distendednya penyebabnya apa. Ya, kalau karena akumulasi cairan penyebabnya adalah si asites. Ya, tapi kalau ada infeksi pada rongga peritoneum itu nama penyakitnya adalah peritonitis. Ya, peradangan, infeksi itu biasanya akhirannya termnya, medical termnya dia pakai tis. Ya, bronkitis, peritonitis, sinusitis, ya itu semua medical term yang akan kalian temui ke depannya ya kalau menunjukkan kondisi inflamasi, infeksi, peradangan ya. Itu semua diakhiri dengan tis. Pankreatitis berarti ada peradangan atau infeksi pada pankreas. Lalu sama appendicitis ya, peradangan atau infeksi pada appendix. Ya, dari semester awal kalian sudah harus terbiasa membaca diagnosa-diagnosa medis ya supaya nanti ketika kalian profesi yang sudah harus berhadapan dengan patofisiologi itu udah lebih mudah. Oh, lihat penyakit ini aja udah tahu, oh ini penyebabnya ada peradangan misalnya gitu. Lihat dari dasar katanya ya, dari medical termnya. Oke, kita lanjut untuk kardio ya. Silahkan ambil lagi kertas dan pulpennya dan kerjakan.
Oke, ini udah masuk ke sistem pernafasan ya. Kita bahas lagi ulang ya dari kardio. Apakah sudah muncul nomor 11 di kalian? Sudah, Ibu. Oke. Indah, silahkan. Membran yang mengelilingi dan melindungi jantung dan terdiri dari fibrosa dan serosa disebut juga perikardium. Oke, kenapa perikardium? Boleh disebutkan urutannya, lapisannya dari paling luar ke paling dalam apa? Perikardium karena pengertian perikardium adalah membran yang mengelilingi dan melindungi jantung. Lapisan dinding jantung terdiri dari pertama epikardium di bagian luar, kedua miokardium di bagian tengah, itu termasuk otot jantung, dan yang ketiga adalah endokardium di dalam jantung, bagian dalam jantung. Ya, oke, sip. Jadi memang membran yang paling besar, yang ukurannya paling luas sebenarnya ya, yang melindungi si jantung itu adalah perikardium. Ya, ini kalau kalian senang belajar jantung, ini sih hal dasar yang memang wajib banget kalian tahu. Ya, jadi nanti ketika orang ada keluhan, misalnya nyeri dada atau apapun, lalu saat dilakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih lanjut, ada macam-macam nanti kalian belajar di stase gawat darurat. Nah, itu nanti kalian akan bisa lihat satu persatu, misalnya saat operasi jantung, ya kayak gitu juga nanti dibuka satu persatu, nanti dikasih tahu, oh perikardium ini, epikardium ini, miokardium, sampai endokardium, ya minimal kalian terpapar sama istilah-istilah ini, dan lapisannya dari bagian paling luar sampai paling dalam. Ya, oke. Lanjut. Nomor 12, Eudia. Pasien A memiliki stroke volume 70 ml dan heart rate 80 kali per menit. Berapakah cardiac output pasien A? Jawaban saya 5,6 liter, Bu. Oke, didapat dari? 70 dikali 80. Oke, didapat dari stroke volume kali heart rate. Ya, ada yang salah nggak dari option ini? Ada yang kurang nggak? Satuannya itu liter. Harusnya satuannya apa? Liter per menit ya, kalau kalian lihat lebih teliti. Ya, jadi bukan cuma 5,6 liter, tapi yang benar adalah 5,6 liter per menit. 5,6 liter per menit dapat dari mana? Dari 5.600 mililiter ya, kemudian dikonversi ke liter. Ya, ini kalau nggak salah ada di worksheet kalian ya, harusnya udah lebih tahu tentang ini. Oke, kita lanjut. Nomor 13, Romasta. Romasta nomor 13. Sel darah merah yang mengandung protein yang membawa oksigen disebut juga sebagai yang JSHO hemoglobin. Oke, ya semuanya setuju nggak dengan jawaban ini? Ada yang punya jawaban lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Yakin kalian? Karena rata-rata memang jawaban worksheet kalian salah di sini. Ini saya sengaja naruh di sini ya. Yang benar adalah apa? Kalau dibilang sel darah merah, kalau gini, prinsipnya adalah kalau hemoglobin ya, dalam persepsi kalian hemoglobin itu udah ada kandungan oksigennya. Tapi di sini yang ditanya adalah sel darah merah yang mengandung protein yang membawa oksigen. Berarti belum ada oksigennya dong. Iya kan? Karena dia berfungsi membawa. Namanya apa?
ya, bukan hemoglobin. Kalau hemoglobin, dia hema sudah berikatan dengan oksigen. Ya, itu namanya hemoglobin. Tapi kalau belum berikatan, namanya adalah hema. Ya, ini tolong diingat ya semuanya. Oke, kita lanjut nomor 14. Yuniarti. Nomor 14, sel yang mengalami kekurangan oksigen disebut juga, di jawaban saya hipoksemia, Ibu. Kenapa hipoksemia? Karena hipoksemia merupakan kan kekurangan oksigen, Ibu, kata hiponya. Apa bedanya hipoksemia dan hipoksia? Ibu, saya izin menjawab, Ibu. Kalau hipoksemia itu dia kadar oksigen rendah dalam darah, Ibu. Betul. Kata kuncinya adalah ini, semia. Ya, mia, biasanya mia juga istilah yang dipakai buat darah juga biasanya. Kalau mio kan otot ya, kalau mia dia lebih ke darah ya. Jadi dia di sini fokusnya ke sel ya, sel yang mengalami kekurangan oksigen. Itu disebut dengan hipoksia. Tapi kalau dia bilang lebih spesifik lagi ya, kalau darah yang kekurangan oksigen itu disebut dengan hipoksemia. Ya, bisa membedakan ya. Oke, udah jam berapa ini? Wah, udah mau 1 jam ya. Kita lanjut nomor 15. Siapa yang belum ya? Dina. Darah yang kaya karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh bagian atas dan bawah akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Jawaban saya vena cava inferior dan superior. Ya, betul ya. Jawabannya adalah vena cava inferior dan superior. Kata kuncinya adalah apa? Darah yang kaya oksigen. Kalau yang kaya oksigen itu ada di mana? Atau pembuluh darah apa yang membawanya? Vena. Ya, kalau yang kaya akan oksigen, kalian jawabannya arteri. Ya, tapi kalau yang kaya karbon dioksida, kalau kalian kan udah gambar sendiri ya, yang kalian gambar dominan dengan warna biru, ya itu artinya adalah darahnya kaya akan karbon dioksida. Dan yang membawa dari sel tubuh, bagian atas maupun bawah, ini kata kunci juga. Kalau atas itu adalah superior, kalau bawah adalah inferior. Ya, jadi ini sebenarnya udah cukup jelas soalnya ya. Oke, kita lanjut untuk yang pernapasan. Silahkan sambil menjawab, dikerjakan maksudnya.
Sudah ya, kita ini soal untuk Resti. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 16. Samuel. Samuel Franciscus. Ya, Bu. Bagian dari struktur sistem pernapasan yang berfungsi untuk meningkatkan area permukaan hidung untuk menjaga kelembapan dan menghangatkan udara yang diinspirasi adalah C. Konkai nasal. Ya, benar ya. Konkai nasal ya. Atau bahasa Indonesianya biasanya disebut kongka. Kongka nasal atau nasal kongka itu sama aja. Ya, untuk tonsil, epiglotis, dan laring itu cukup jelas lah ya fungsinya ya. Kata kuncinya adalah sebenarnya di sini, area permukaan hidung. Hidung medical termnya biasanya disebut dengan nasal. Ya. Nah, itu memudahkan kalian sebenarnya untuk tahu ya. Oke, lanjut. Nomor 17. Sri Waruwu. Manakah dari di bawah ini yang merupakan fungsi sinus? Jawabannya adalah A dan B sebagai ruang resonansi untuk berbicara dan produksi mukus yang mengalir ke dalam rongga hidung. Oke, jawabannya adalah A dan B ya. Kalau yang C itu fungsi dari apa, Sri? Faring, Ibu. Faring atau laring? Halo? Laring, Ibu. Ya, benar ya. Harus bisa bedakan mana faring, mana laring ya. Kalau biasanya nih, nanti kalau kalian baca kalimatnya, kalau ada yang kasusnya ya berhubungan dengan pencernaan dan juga pernafasan biasanya, atau dikaitkan dengan epiglotis misalnya, nah itu yang paling tepat adalah laring. Biasanya kata kuncinya itu. Ya, kalau misalnya yang D itu fungsi dari apa? Trakea, Ibu. Trakea ya. Jadi sebelum masuk ke paru dia disaring lagi nih debunya ataupun partikel-partikel lain. Ya. Di si trakea ya. Nah, nanti di soal selanjutnya nih ya nomor 18 coba Indrika. Indrika. Bronkus kanan lebih lebar. Bronkus kanan lebih lebar, lebih pendek, dan lebih lurus dibandingkan dengan bronkus kiri. Salah, Bu. Ya, kenapa salah? Kenapa salah, Indrika? Ayo, kalau ditanya langsung jawab cepat, biar kita nggak habis waktunya. Indrika. Indrika. Ini anaknya kemana ya? Kok hilang ya? Suaranya mana? Indrika. Kenapa salah? Aduh, ini gimana nih? Saya anggap nggak hadir nih.
Nyalain kameranya. Saya remove ya. Oke. Saya anggap saya anggap Indrika nggak hadir. Coba siapa? Erika, coba bantu jawab. Benar, Ibu. Bronkus kanan lebih lebar, lebih pendek, dan lebih lurus dibandingkan dengan bronkus kiri. Benar. Jawabannya? Benar, Ibu. Benar ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat gambarnya itu cukup terlihat jelas sebenarnya. Ya, kalau si bronkus kiri dia bentuknya agak sedikit lebih panjang, meskipun hanya beberapa 0,5 inci kalau nggak salah, ya. Lalu dia juga lebih melengkung sedikit atau lebih horizontal dibanding si bronkus kanan. Ya, nah kalau misalnya ada orang yang misalnya ada kasus ya di buku pernah saya baca itu anak kecil jadi kehirup kacang kecil, kemudian setelah dicek ke dokter ternyata dia ada ditemukan kacangnya di bronkus, tapi bronkus mana kira-kira? Kalau dari anatominya, Giska, kira-kira dia di bronkus mana? Bronkus kiri mungkin. Salah ya, lebih tepatnya adalah dia di bronkus kanan. Betul ya, karena bronkus kanan bentuknya dia lebih lebar, kemudian dia lebih vertikal. Jadi apa namanya, setelah dari trakea, dia percabangannya tuh agak lebih lebar sedikit dibanding si bronkus kiri. Ya, alasannya salah satunya adalah karena ada jantung juga di sebelah kiri ya, makanya bronkus kiri dia bentuknya lebih kecil, bukan lebih kecil, diameternya ya betul, lebih kecil dibanding si bronkus kanan. Kemudian dia bentuknya juga lebih horizontal. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada jantung ya, memang Tuhan ciptain tuh memang luar biasa ya, sedetail itu. Jadi nggak akan si jantung itu nggak bisa istilahnya menutupi ya, jadi dia bikin sehingga sampai bronkus itu dia lebih panjang sedikit yang kiri, artinya adalah dia bisa melewati si jantung. Kalau yang kanan kenapa dia lebih lebar dan lebih vertikal ya, karena kan nggak ada apa-apa di bagian kanan situ yang bisa menghalangi, sehingga tidak ada bentuk atau yang perlu disesuaikan ya. Tapi yang kiri yang bentuknya memang agak lebih kecil dan cenderung lebih horizontal. Ya, oke. Lanjut ke nomor 19. Desriani. Baik Ibu, nomor 19. Jumlah udara yang dapat dikeluarkan dengan paksa biasanya sekitar 1.200 ml. Pernyataan di atas adalah pengertian dari A. Expiratory reserve volume. Kenapa? Jawabannya A. Oke, jawabannya A. Kenapa A? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Kenapa enggak D? Karena kalau yang C itu dia dimasukkan dengan paksa. Oke, inspirasi ya kata kuncinya. Ya. Oke. Ya. Kalau residual itu udara yang tetap ada di paru-paru. Kalau misalnya tidal volume itu udara yang normal gitu, Bu. Udara yang kita hirup dalam setiap napas ya, istilahnya yang masuk itu kira-kira tidal volumenya adalah biasanya 500 mili ya. Jadi benar yang dijelasin oleh teman kita ya. Ini kata kuncinya adalah sebenarnya gampang ya soal ini, dikeluarkan dengan paksa. Kata mana yang paling menunjukkan di fungsi dikeluarkan atau tugas untuk mengeluarkan? Istilahnya kata kuncinya adalah si X, expiratory. Ya, artinya ada proses untuk mengeluarkan. Kata kuncinya sebenarnya di situ ya, expiratory reserve volume. Ya, itu biasanya dia sekitar 1.200 mili
Kalau residual volume itu dia biasanya berapa banyak? 1.200 mili. 1.200 mili juga. Oke, kalau yang C, inspiratory reserve volume? 2.100 sampai 3.200 mili. Ya, oke, 2.100 sampai 3.200 mili. Ya, dan tidal volume atau volume tidal itu 500 ya. Oke, kita berapa tadi? 20. Nomor 20 Maya. Manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai kontrol pernafasan? Jawaban saya Bu, A. Turunnya kadar pH dalam otak akan merangsang kemoreseptor sentral yang ada di medula. Oke, kenapa jawabannya A? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Dan kenapa enggak D? Soalnya jawaban yang paling tepat itu ada di A, Bu. Iya, kenapa? Kenapa Maya? Oke, pertama ya, kalau di sini bicara tentang kontrol pernafasan. Ya, kalau di sistem saraf yang mengontrol pernafasan paling utama adalah pons dan medula. Ya, itu adalah kata kunci pertama. Kenapa A ini benar? Ya, yang mengontrol pernafasan. Kalau korteks cerebral kurang tepat ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa pernyataan A ini juga benar? Karena kalau pH atau zat kimiawi yang lain itu reseptor yang berhubungan di otak itu adalah si kemoreseptor. Ya, jadi di sistem saraf itu ada berbagai macam reseptor. Ya, nggak cuman kemoreseptor, nanti ada termoreseptor, ada mekanoreseptor. Nah, itu artinya apa? Nanti akan dipelajari. Misalnya termoreseptor berarti suhu. Ya, kenapa kalau suhu tubuh lagi meningkat nanti saraf mana yang akan bekerja untuk memanggil apa atau menyuruh organ apa untuk mengeluarkan apa supaya panas tubuh itu tetap stabil. Atau mekanoreseptor misalnya sentuhan. Nanti responnya apa? Nah, itu semua akan dibahas di sistem saraf sebenarnya ya. Nah, ini kata kuncinya kalau kadar pH kan lebih berhubungan dengan zat kimiawi ya. Jadi dia memang tepat untuk merangsang si kemoreseptor. Ya, kemoreseptor sentral itu ada di mana? Di medula. Ya. Oke. Kita lanjut nomor 21 Martina. 21. Manakah berikut ini yang merupakan fungsi dari surfaktan? C. Ibu, mencegah agar alveoli tidak mengalami kolaps. Oke. Betul ya, jawabannya adalah fungsi surfaktan ini untuk melindungi alveoli agar tidak kolaps. Nah, biasanya surfaktan ini kalau bayi-bayi prematur dia belum punya surfaktan ya, makanya kalau dalam perawatan bayi prematur biasanya ada perawatan tertentu untuk menjaga agar parunya ini dia tidak kolaps karena belum ada si surfaktan yang secara alami dia menjaga untuk alveoli kita itu tidak kolaps. Ya, jadi benar fungsi dari surfaktan ini adalah untuk mencegah agar alveoli tidak kolaps ya. Oke, soal dua terakhir kayaknya ya tentang pernapasan. Niscan. Baik Ibu, suara nafas yang soft atau lembut dan low pitched atau bernada rendah normalnya akan terdengar pada hampir di seluruh kedua ngepang Pak.
disebut juga dengan vesikular. Ya, betul ya. Suara nafas normal yang hampir di semua lapang paru itu namanya vesikular. Ya, oke. Ini di PPT juga cukup jelas, di FNA juga kalian udah pelajari lah ya kalau penempatan stetoskop di bagian lapang paru sebelah mana untuk mendengar bunyi suara vesikular juga cukup jelas di situ ya. Jadi di hampir seluruh lapang paru itu bisa mendengar suara vesikular ya. Oke, kita lanjut nomor 23. Sheila. Pertukaran gas terjadi pada bagian alveoli. Ya, ini sangat gampang lah ya. Pertukaran gas terjadi ya di alveoli. Jelas bukan di trakea, jelas bukan di faring, jelas juga bukan di laring. Oke, kita lanjut 3 soal terakhir tentang perkemihan. Silahkan dikerjakan. Ini gampang, lanjut. Oke, coba Theo Gracia. Neuron merupakan, halo Ibu. Ya, saya dengar. Neuron merupakan satuan unit fungsional renal. Benar atau Jawabannya salah? salah. Oke, kenapa salah? Yang benar nefron. Ya, oke. Ini memang dua nama yang mirip ya, sound alike, look alike, seperti obat ya, neuron dan nefron. Ya, terdengar sama dan kelihatannya agak sama, tapi dia ini adalah dua organ yang berbeda ya. Jadi harus bisa dibedain, kalau nefron kan di ginjal, kalau neuron lebih ke saraf ya. Oke, lanjut nomor 25, Mela. Baik Ibu, setiap nefron menerima satu aferen arteriol yang membentuk satu jaringan kapiler berbentuk bola yang disebut aglomerulus, Bu. Betul ya, jawabannya adalah glomerulus. Kata kuncinya apa? Di sini sebenarnya yang paling gampang. Pertama nefron, kedua berbentuknya seperti bola. Ya, kalau kalian lihat glomerulus kan bentuknya memang seperti bola ya. Atau seperti lingkaran lah ya, lebih gampangnya. Oke, lanjut nomor terakhir. Jessica di mana ya, ketua kelas? Tadi di grup WhatsApp sepertinya Jessica kendala jaringan Ibu izin. Oke, Lintang coba nomor 26. Baik, saya jawabnya A, Bu, tubulis proxima. Hanya A saja? Sama Henle. Ya, betul ya. Jadi nefron memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu renal
corpuscle dan tubulus renal yang termasuk bagian dari tubulus renal ya. Jadi bagian dari tubulus renal adalah tubulus proximal dan juga si Ansa Henle. Bentar saya cek WA dulu. Berarti ada banyak ya yang nggak bisa hadir ya. Ini cuma sisa 33 nih. Oke, untuk evaluasi singkat kita, nggak singkat sih sebenarnya ya, udah 1 jam ya. Soal-soalnya kira-kira ada 26 ini. Ya, jadi silahkan kalian pelajari kembali, kira-kira soal UTS mungkin akan berkisar ke 26 soal ini, tapi nggak plek-plek 26 ini, enggak. Ada banyak lagi soalnya ya. Jadi tolong manfaatkan waktu untuk persiapan ya. Lanjut, nah ini juga penting ya untuk kami semua udah sepakat untuk menanyakan ke kalian bahwa coba perwakilan 2 orang ya untuk menyampaikan apa saja kesulitan atau hambatan yang kalian hadapi ya saat belajar di week 1 sampai week 7. Mungkin saya Ibu, kalau kesulitan dari saya sendiri itu karena PPT-nya ada yang bahasa Inggris Ibu, jadi perlu lebih belajar lagi gitu Bu. Oke, sip Lintang. Yang kedua, orang yang kedua, atau semuanya sama karena bahasa Inggris? Sama Ibu. Oke, sip. Betul ya, kami juga udah review ya, para tutor semua udah review juga, memang terlalu banyak istilah bahasa Inggris ya, dan nggak ada pula terjemahan bahasa Indonesianya di bagian bawah dari slide. Jadi itu memang agak menyusahkan kalian ya, apalagi di video penjelasan respirasi dan kardio juga ada contoh video yang seperti drawing gitu, menggambar. Nah, itu juga semuanya bahasa Inggris. Itu setelah kami lihat juga itu memang agak cukup membutuhkan konsentrasi ya, apalagi kita semua tentu punya kemampuan berbahasa Inggris yang berbeda-beda, tapi kita diharuskan untuk memahami, itu juga agak sulit ya. Tapi sebenarnya ke depannya karena kita ini memang global campus, jadi semua pembelajaran kita tuh akan berbasis atau akan ada hubungannya juga dengan bahasa Inggris. Jadi diharapkan dari sekarang juga khususnya istilah-istilah medis misalnya ya yang agak sulit. Mengapa kami sering memberikan tugas terminologi, ya itu pun ada tujuannya, ya biar kalian juga semakin terpapar. Ya minimal kalau satu kalimat bahasa Inggris nggak kalian pahami, minimal ada medical term yang kalian sudah pernah tahu tentang itu, jadi itu bisa jadi code juga, atau kode juga buat kalian untuk, oh ini kayaknya maksudnya ini, dia hubungannya dengan ini, misalnya gitu. Ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, kritik dan saran. Apakah sudah berkaitan dengan masukan di nomor 1? Ibu, saya izin mengutarakan. Hari ini kan kuis antis itu worksheet ya. Kuisnya itu kan dibuka dari jam 1 sampai dari jam 7 sampai jam 1, Bu. Tapi hari Kamis itu kebetulan jadwal kami padat dan memang dari pagi itu sudah Zoom terus gitu, Bu. Jadi kadang kami kesulitan di situnya, Bu, minta perpanjangan waktu, Bu. Terima kasih. Untuk setiap Kamis ini ya? Iya, Bu, karena kalau Kamis itu kami sering-seringnya itu ada kan dari spiritual langsung ke BDK, terus habis itu ada kewarganegaraan juga gitu, Bu. Jadinya sering-sering Zoom gitu, Bu. Oke deh, berarti nanti setelah UTS, ya, karena minggu depan kan udah UTS, udah nggak ada worksheet, ya, jadi nanti untuk selanjutnya aja saya akan sampaikan ya untuk ada pertimbangan perpanjangan waktu, khususnya buat kalian yang ada kelas. Selain grup kita, ada grup mana lagi ya yang ada kelas bareng? Jadwalnya setahu saya itu setiap hari kami sama Ibu, cuma beda-beda dosen seperti itu, Bu. Beda apa? Cuma beda-beda dosen, tapi jadwal untuk tapi dari pagi sampai sore sama. ya? Iya, Bu. Oke. Aduh, kenapa kalian nggak sampein sih dari awal biar kontrak ini kan udah
sampai minggu ini juga kasihan kalian. Kami mah tahunya ya udah kalian ngerjain, paling kendala jaringan, listrik mati. Nggak ada kalian pernah mention kalau ada kelas dari pagi. Ya, sebenarnya hal kayak gini perlu kalian kasih tahu ya, supaya kami juga ada pertimbangan soal arrange waktunya ya. Tapi kalau kalian nggak kasih tahu ya gimana ya, salah, nggak bisa apa ya, nggak bisa nyalahin keadaan juga ya. Oke, jadi thank you Lintang ya untuk informasinya. Nanti ke depannya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, tapi saya akan memperjuangkan untuk ada perpanjangan waktu buat kalian dalam mengerjakan worksheet, khususnya di hari Kamis ya. Nah, terkait dengan mahasiswa yang tidak mengumpulkan dan juga terlambat ya. Ini kalau kalian perhatikan di grup ya, yang sering saya bilang tolong japri saya, bla bla bla. Itu pasti ada something happen ya, entah tugasnya yang salah upload, entah belum ngumpulin tugas atau ada kendala apa, biasanya saya akan tanya. Cuman memang waktunya akan terlambat ya, karena saya ada banyak tugas yang lain. Jadi saya pertama-tama juga saya minta maaf ke kalian kalau memang cukup terlambat saya untuk mengoreksi tugas kalian. Misalnya kemarin baru Erika dan Tiberias ya kalau nggak salah yang saya hubungi untuk gambar ulang misalnya. Untuk anatomi kardio. Ya, kalau misalnya saya cuek mah ya udah, apa yang kalian submit nilainya jelek-jelek aja, tapi saya nggak mau kayak gitu. Ya, saya mau ya apa ya, semua memiliki kesempatan yang sama untuk ada perbaikan ya, karena kesempatan kedua kan ya kalau bisa saya berikan kenapa enggak gitu ya. Makanya nanti kalian tetap standby aja di WA kalau ada sesekali ya yang saya hubungi, tolong japri saya, itu udah pasti ada masalah tentang nilai ataupun tugasnya. Ya, jadi minta tolong responnya juga ya. Lalu ada satu orang yang memang sedang saya pantau perkembangannya dan saya lihat juga kayaknya nggak masuk di Zoom ini saat ini ya. Jadi minta tolong kalian juga sebagai teman-teman ya untuk saling support juga. Memang belajar online ini apa ya, nggak gampang sebenarnya. Kami yang ngajar pun kesulitan untuk atur waktunya, mempersiapkan materinya dan lain-lain. Apalagi jaringan misalnya, kita nggak tahu sewaktu-waktu bisa jadi hambatan. Ya, jadi kalau bisa kalian juga sebagai teman yang baik bisa saling ingetin temennya, kamu udah belum submit tugas ini, submit tugas ini. Ya, kalau mengingatkan boleh, tapi kalau sharing jawaban tidak boleh ya. Karena percuma kalian sharing jawaban, nanti teman kalian sampai, percayalah ya, bakal ketahuan banget anak mana yang memang dia serius belajar dari awal dan yang hanya istilahnya tubuhnya aja ada, tapi jiwanya nggak ada, moodnya nggak ada untuk belajar. Akan ketahuan. Ya, karena nanti di setiap semester ya, kalau kalian lihat itu pembelajarannya tuh dia semakin hari semakin istilahnya berkembang ya, mulai dari principle basic nursing misalnya. Hal-hal dasar yang kalian pelajari, lalu naik lagi satu tingkatan ke fundamental of nursing. Lalu semester ketiga kalian mulai belajar medical surgical ya, dengan alat-alat yang lebih kompleks, dengan teknik invasif, udah belajar pasang infus, tracheostomy, suction, dan lain-lain ya. Jadi makin hari makin kompleks. Kalau di dasarnya kalian nggak kuat, ya nanti ke depannya akan sulit. Ya, jadi orang medis tuh memang harus punya effort yang lebih ya. Beda dengan orang yang belajar bisnis misalnya dan lain-lain, itu memang, ini saya stop share aja kali. Sinyal saya juga tiba-tiba gangguan. Oke, ya. Jadi memang semuanya butuh yang lebih ya. Karena kita akan bekerja itu bukan berhubungan dengan uang, berhubungan dengan benda mati yang nggak bisa kasih respon. Ya, kita akan kerja berhadapan langsung dengan nyawa, dengan manusia yang bisa merespon apa yang kita lakukan ke mereka. Ya, kalau kita lakukan misalnya
memandikan dengan kasar segala macam, pasien tuh bisa komplain ke kita, bisa marah ke kita. Beda kalau kita menghadapi komputer, misalnya cuma duduk di kantor ngerjain ini, kalau tugas ke delete misalnya masih bisa untuk dicari ulang, itu masih bisa, nggak ada yang bakal komputernya tiba-tiba marahin kita kok ngetiknya terlalu cepat, terlalu kasar, kan nggak ada responnya. Tapi kita punya subjek ya, atau orang yang akan kita layani itu adalah manusia. Jadi memang benar-benar harus dipelajari benar-benar. Ya, kenapa anatomi dan fisiologi itu diajarkan di dasar, di tahun pertama, itu pun semua ada alasannya. Karena sebelum kalian merawat tubuh manusia harus tahu dulu, oh komponen tubuh manusia itu ada apa aja ya, organ-organ penting itu apa aja ya, segala macam. Ya, jadi semua treatment yang diberikan nanti kepada pasien kita itu pun sesuai dan tepat sasaran. Ya, oke, itu aja yang bisa saya share ke kalian. Apakah ada masukan lagi yang lain? Ini besok kayaknya kita akan FNA juga ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, jadi kalau bisa udah disiapkan juga karena mungkin halo. Kayaknya jaring suara saya putus-putus atau jelas ya di kalian? Yang tadi putus-putus, Ibu. Yang tadi putus-putus ya. Oke, saya minta maaf, saya izin off cam sebentar ya, tunggu sinyalnya oke dulu baru saya on cam lagi. Oke, masih ada yang mau disampaikan lagi semuanya? Udah cukup? Semua udah absen tadi? Atau ada yang belum sempat absen? Biar saya klik kirim lagi linknya. Sudah? Saya belum, Bu. Saya belum. Oke, sebentar. Ya, itu di chatroom udah ada belum? Udah muncul belum? Sudah, Bu. Oke, silakan diisi absennya ya. Oh iya, nanti Lintang mungkin bisa sampaikan ke Jessica juga ya sebagai perwakilan dari teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di grup ya, kalau misalnya kalian ada kebutuhan untuk, Bu, mau dong ada Zoom misalnya 30 menit boleh nggak Bu gitu. Silahkan ya, saya akan menyempatkan waktu. Ya, tapi kalau memang waktu saya lagi nggak bisa, saya akan benar-benar sampaikan kalau saya nggak bisa. Bisa nggak di jam ini misalnya. Ya, jadi silahkan jangan sungkan untuk minta ada kelas ya. Karena kalau kalian kayaknya tampak adem-adem aja ini di grup ya. Nggak ada pernah bilang apa atau apa gitu, nggak ada. Jadi saya taunya, oh ya udahlah aman aja nih kayak grup saya nih grup 6 kok grup lain kayak ribut banget gitu ya. Tapi ternyata kalian ada bentrok sama kelas lain pun saya nggak tahu, sampai nggak tahu bahkan ya. Oke, jadi kalau ada hal-hal apapun silahkan tolong disampaikan ya. Oke, nggak ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sebelum kita selesai kelas, boleh minta tolong satu untuk seperti biasa kita harus dokumentasi. Jadi minta tolong ada yang bisa foto, nanti dikirim di grup ya. Siapa yang mau volunteer untuk? Saya bisa, Bu. Siapa itu? Theo. Theo, Bu. Ya, oke, silakan Theo. Yang lain bisa on cam dulu. Ya, banyak ada yang wajah off-cam. gantengnya dan cantiknya yang baru saya lihat nih. Silakan ya. Yang lain udah nggak mau on cam? Ada 2 slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, tetap senyum. Saya mau foto juga dari handphone. Oke, 1, 2, 3. Oke, aduh, sinyal saya hilang lagi. Oke, thank you semua ya buat semangatnya. Saya harap kalian juga tetap sehat di rumah ya, tetap semangat juga. Perjalanannya masih setengah lagi di semester ini.
Ya, semoga kalian tetap aman-aman aja di rumah, nggak ada kendala apapun ya. Good luck untuk UTS-nya minggu depan. Ya, saya deg-degan sih sebenarnya, kalian yang UTS, saya yang deg-degan ya. Ya, jadi seperti punya 40 anak ya, padahal saya sendiri masih single, tapi punya anak 40, banyak banget ya. Jadi tetap jangan senyum-senyum ya, tetap semangat ya, Tuhan sertai kalian semua, salam juga buat orang tua ya. Oke, saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan buat setiap kami, meskipun secara online Tuhan kami boleh saling berdiskusi dan berinteraksi satu dengan yang lain. Bapa, kiranya Engkau berkati apa yang sudah kami diskusikan Tuhan, kiranya menjadi berkat dan pengetahuan yang baru khususnya buat ke-40 anak ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, jaga dan lindungi mereka di tempat mereka masing-masing, berikanlah kesehatan yang baik, keamanan, perlindungan, dari segala jenis penyakit atau apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan saja yang boleh sertai, memberikan sukacita, terutama Tuhan untuk mereka dalam menghadapi proses pembelajaran di sepanjang semester ini. Tuhan berkati pula orang tua mereka yang ada bersama-sama dengan mereka, berikan perlindungan, penyertaan, dan berkat-Mu juga untuk setiap keluarga mereka. Tuhan, ini waktu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tak lupa kami juga mau bersyukur untuk ke-40 anak yang boleh Tuhan berikan sebagai tanggung jawab buat hamba Tuhan. Kiranya sepanjang semester ini kami boleh saling bekerja sama, saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain Tuhan, dan kiranya khususnya mereka ke-40 anak ini Tuhan mampu untuk melewati satu semester ini dengan baik, dan terutama untuk UTS di minggu depan nanti kiranya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, kelas kita sudah selesai, boleh langsung leave ya. Thank you semua. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Bu, ini kembali. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Stop keluar, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, bye-bye. Boleh leave.